Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Indah Kusumaningrum dari Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, melayani dengan peduli. Selamat pagi, selamat bergabung di live streaming Instagram dan Facebook Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Kali ini di sebelah saya sudah hadir dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Selamat datang dokter, selamat bergabung. Dr. Kausar Herido, spesialis obstetri dan ginekologi yang akrab dipanggil Dr. Osa. Bagaimana kabarnya dok hari ini dok? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik ya dok ya. Mungkin bisa disapa viewer yang sudah bergabung dengan live Instagram kita dok. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Osa. Saya dokter spesialis kandungan kebidanan di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Ya, sebelumnya saya perkenalkan lebih detail dulu tentang profil Dr. Kausar Herido. Beliau adalah Dr. Kausar Herido, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Tempat tanggal lahir Surakarta 13 Agustus 1986. Pendidikan terakhir dokter spesialis kandungan di Universitas 11 Maret Surakarta. Alamat rumah Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 74 Laweyan, Surakarta. Sekarang menjabat sebagai dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, praktek setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 9. Baik dok, kita mulai saja dok untuk live streaming kita kali ini. Materinya adalah kesehatan janin di trimester pertama. Monggo dokter, waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali live streaming pada pagi hari ini, saya akan memberikan materi dari awal dulu ya, bahwa kesehatan ibu hamil pada usia kehamilan trimester 1, yaitu 0 sampai kurang lebih usia kehamilan 13 minggu, itu sangat penting ya, karena di situ terdapat fase-fase yang menurut saya juga dari bagian kehamilan itu paling penting, terutama itu fase organogenesis atau pembentukan cikal bakal organ-organ yang penting untuk dari janin itu sendiri. Dimana kalau setelah melewati trimester 1 dengan baik, saya kira itu nanti untuk usia kehamilan selanjutnya, trimester 2, trimester 3 insya Allah juga baik. Dan pada usia kehamilan trimester 1 ini juga kadang ada beberapa hal yang pada ibu hamil itu memang kurang memahami kondisinya dengan begitu baik, atau mungkin dia tidak tahu kalau misalnya kondisinya hamil, telat untuk melakukan pemeriksaan ANC atau antenatal care atau pemeriksaan kehamilan ke bidan atau ke dokter kandungan. Jadi sehingga dari awal kadang memang untuk pemberian terapi atau suplemen jadi terlambat. Padahal seperti yang kita ketahui tadi dari awal bahwa usia kehamilan trimester 1 itu fase yang paling penting karena dia pembentukan organ-organ vital. Jadi seperti paru-paru, otak itu sudah mulai dari trimester 1 sudah mulai dibentuk ya. Seperti itu. Dan banyak memang keluhan-keluhan yang kadang bisa terjadi pada usia kehamilan trimester 1, misalnya dari ibu ya, banyak keluhannya, misalnya ada mual muntah, kemudian perut terasa seperti nyeri, kram, atau mungkin juga ngeflek, kadang seperti itu, dan banyak ya. Jadi memang saya kira pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan usia kehamilan trimester 1 itu sejak dari awal usia kehamilan harusnya memang sudah rutin kontrol ya. Ya. Ya, materinya tersebut dari Dr. Osa sudah dijelaskan. Mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan ya dok ya. Pertanyaan yang sudah masuk via DM Instagram kemarin dari @cilokbangjadul.
Apakah ada kemungkinan kromosom suami dan istri tidak dapat menyatu sehingga terjadi keguguran? Dok? Ya, jadi memang untuk penyebab keguguran itu sendiri memang banyak faktor ya. Salah satunya memang bisa dari faktor ovarium dari ibu maupun dari sperma suami. Itu ada salah satu ya, memang kalau misalnya ada ketidakcocokan, istilahnya ketidakcocokan antara sperma dengan ovarium. Cuma itu faktor yang paling saya kira paling kecil itu ya. Jadi memang untuk penyebab keguguran saya kira paling banyak itu memang paling banyak itu karena terjadinya defisiensi asam folat. Jadi kekurangan asam folat. Asam folat itu salah satu komponen vital untuk membantu pembentukan organ-organ janin pada usia kehamilan awal. Jadi kalau di luar negeri itu kadang kalau misalnya mau program kehamilan itu memang harus dicek dulu kandungan asam folat dari ibunya seperti gimana. Kemudian untuk suplemen juga sudah harus diberikan sebelum terjadi kehamilan. Jadi ada istilahnya premarital screening itu ya. Jadi ini itu memang kalau udah di luar negeri memang seperti itu. Jadi memang untuk pemenuhan kadar asam folat di dalam tubuh ibu itu penting untuk nanti menyokong pertumbuhan perkembangan janin saat usia kehamilan trimester 1. Kalau misalnya ada defisiensi asam folat itu resikonya memang dia bisa gagal tumbuh kembang janinnya. Istilahnya kadang itu kehamilannya nggak berkembang seperti blighted ovum gitu. Jadi cuma kelihatan kantong kehamilannya aja, padahal harusnya usia kehamilan misalnya 7 minggu harusnya udah kelihatan bakal janin, tapi ternyata karena adanya defisiensi asam folat sehingga terjadi gangguan perkembangan, makanya cuma kelihatan kantong kehamilannya terus. Nah, akhirnya nanti ujung-ujungnya ya itu tadi keguguran. Jadi saya kira yang penting untuk mencegah keguguran harus dipenuhi dulu kadar asam folat dari ibu. Seperti itu saya kira. Berarti memang asam folat itu sangat penting ya dok ya, dikonsumsi sebelum perencanaan kehamilan ya dok ya. Iya. Jadi selain kesehatan di trimester pertama, mungkin juga sebelum perencanaan kehamilan atau sebelum pernikahan gitu wajib untuk screening premarital screening. Premarital screening. Lanjut ke pertanyaan kedua nih dok, dari @rizky_putri _267. Bagaimana cara untuk menjaga imun tubuh kesehatan saat kehamilan? Ya. Jadi memang pada dasarnya pada ibu hamil itu mesti memang terjadi ketidakseimbangan hormonal. Jadi ketidakseimbangan hormonal itu otomatis nanti akan menyebabkan ibu itu imunitasnya menurun. Jadi ya itu tadi, jadi lebih sering terkena penyakit atau mungkin keluhan-keluhan juga semakin sering lebih terkena. Jadi memang seperti itu, ibu hamil, anak-anak, orang tua itu kan memang mesti tergolong rawan ya, orang yang rawan terkena atau terinfeksi virus maupun bakteri. Makanya saya kira kalau untuk ibu hamil yang merencanakan kehamilan selama trimester 1, saya kira memang yang utama tetap itu harus dietnya, pola makannya juga harus tetap teratur, kebutuhan gizinya, kalorinya juga harus seimbang. Saya kira ya harus itu makan makanannya yang harus bergizi. Kemudian saya kira ya yang makanan yang dengan gorengan, kemudian yang manis-manis terus tiap hari saya kira mulai dikurangi. Ya seperti itu saya kira. Ya. Baik dok, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari @didik Priyadi. Apakah aman melakukan hubungan seksual saat hamil? Ini sering ya ditanyakan sama pasien saya, apakah aman dok kalau untuk misalnya ibu hamil itu melakukan untuk hubungan seksual. Itu
tergantung lagi, itu bukan suatu aturan yang tegas harus oh ini nggak boleh, ini boleh. Jadi memang harus dilihat per individu pasien. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya kira kalau untuk seorang wanita yang baru hamil pertama, kemudian hamil masih usia kehamilan trimester 1, saya tidak pernah menyarankan boleh berhubungan seksual. Ditahan dulu. Oh iya, ditahan dulu. Baiknya ya, untuk amannya Karena ya dok ya itu nanti kalau dengan berhubungan seksual itu dia bisa meningkatkan resiko terjadinya keguguran, karena dari berhubungan seksual itu bisa menyebabkan rangsangan mekanis juga. Kemudian kalau misalnya maaf ya, spermanya itu keluar, itu pada sperma itu ada kandungan prostaglandin di sana di dalamnya. Pada prostaglandin itu seperti yang kita ketahui itu salah satu obat buat seperti induksi. Nah, resikonya nanti kalau misalnya sampai sperma keluar di dalam, nah itu bisa menginduksi persalinan. Nah, kalau usia kehamilannya kecil, bakal janinnya masih kecil, dengan adanya rangsangan persalinan yang sedikit aja, saya kira ya bisa cepat keluar, itu bisa keguguran seperti itu. Jadi kalau untuk overall, kalau untuk yang hamil pertama, saya tidak pernah menyarankan boleh buat berhubungan suami istri selama usia kehamilan trimester 1. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke usia kehamilan trimester 2, 20 minggu, nah gitu secara teori nanti sudah terbentuk plasenta atau ari-arinya sudah sempurna. Nah, plasenta itu nanti fungsinya sebagai nanti mengeluarkan hormon untuk penguat kandungan secara alami. Saya kira nanti lebih aman kalau misalnya untuk melakukan berhubungan seksual. Pokoknya ditahan dulu lah kalau masih usia kehamilan trimester 1, bapaknya puasa dulu. Baik dok, itu tadi pertanyaan yang masuk lewat DM. Sekarang kita coba cek viewer, pertanyaan dari viewer yang sudah bergabung dengan live Instagram kita tadi. Ini dok dari @silvizahwa. Biasanya HEG itu dari awal kehamilan, sedangkan itu kan janin membutuhkan nutrisi. Itu gimana supaya ada nutrisi untuk janin, sedangkan makan minum saja tidak ada yang masuk. Nah ini dok sering dok, jadi kalau hamil termasuk kan mesti kan muntah-muntah hebat gitu dok. Mesti makannya pengennya, kadang ada yang pengen cuma Indomie atau apa gitu. Gimana sih dok cara mengatasinya atau mencegahnya, bisa nggak dicegah gitu? Monggo dok. Ya, jadi kalau misalnya mual muntah pada ibu hamil itu juga balik lagi banyak disebabkan beberapa faktor ya. Bisa yang pertama karena faktor hormonal, memang karena suatu kehamilan itu, atau kedua juga bisa karena psikis ibunya. Kemudian banyak faktor jadi yang menyebabkan mual muntah pada kehamilan itu. Jadi memang ini penting dok, support system dari keluarga ibu hamil itu, misalnya dari suami, keluarga, nenek ya. Jadi memang harus memberikan support itu. Kalau untuk mengatasinya sebenarnya kalau untuk hamil itu memang otomatis mesti ada ya, namanya emesis gravidarum itu mesti ya ada. Jadi rasa nggak nyaman badan, mual. Nah, yang nggak normal kalau misalnya mual muntahnya berlebihan sampai dia menyebabkan gangguan, misalnya dia tidak bisa aktivitas, atau dari misalnya dari tanda-tanda vitalnya, tensinya turun, nadinya naik, sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Nah, itu memang harus dilakukan suatu tindakan, dilakukan perawatan. Tapi kalau misalnya masih mual muntah sehari 2 kali dan masih mau makan, saya kira masih normal. Makanya yang penting itu kalau untuk ibu hamil dengan mual muntah pada usia kehamilan trimester 1, saran saya mesti sering itu makan itu nggak harus nasi. Itu kan sumber karbohidrat kan dari banyak ya dok ya. Ada dari roti, ada dari singkong, kentang. Nah itu bisa dicoba kira-kira yang tidak membuat lebih mual muntah seperti itu. Dan makannya juga enggak yang harus
makan sak piring ya gitu ya enggak. Jadi memang sedikit-sedikit aja saya kira, tapi lebih sering. Nah, jadi kebutuhan nutrisi dari karbohidrat, lemak, protein tetap harus masuk, dan yang penting juga untuk intake minuman. Jadi untuk rehidrasi cairan itu memang penting ya. Jadi jangan sampai juga ibu hamil itu kekurangan cairan, dehidrasi seperti itu. Mungkin sudah terjawab pertanyaan dari Ed Silvi Zahwa. Kemudian pertanyaan lainnya kita ada pertanyaan sedikit nih dok. Pada trimester pertama itu sudah kelihatan belum sih dok kelainan apa yang akan terjadi di janin gitu dok? Jadi kan misal ada banyak ya dok ya kelainan kongenital gitu. Nah, apakah sudah mulai bisa dieliminasi nih dok trimester pertama kelainan apa saja yang bisa dideteksi gitu dok? Ya, jadi ini juga saya akan mau menyampaikan bahwa itu pentingnya pemeriksaan penunjang USG pada kontrol kehamilan, terutama untuk trimester 1 itu sangat banyak manfaatnya. Yang pertama itu nanti memang kita dari USG bisa menentukan posisi janinnya, dia berada di mana, apakah dia berada di dalam rahim atau di luar kandungan. Kedua, itu nanti bisa kita melihat pulsasi atau detak jantung bayinya. Itu nanti bisa kita lihat, karena kalau untuk usia kehamilan trimester 1 kadang dengan pemeriksaan Doppler suara itu dia nggak kedengaran karena kan masih kecil. Kemudian yang ketiga itu kita juga dari usia kehamilan trimester 1 kita bisa melakukan screening untuk menyingkirkan kelainan-kelainan, misalnya kelainan trisomi 18 atau 21 seperti Down syndrome seperti itu. Nanti ada beberapa parameter yang dilakukan saat USG trimester 1. Misalnya nanti kita istilahnya mengukur neural tube. Jadi NT itu dilihat dari USG itu nanti pas saat usia kehamilan sekitar 12 minggu itu bisa untuk melakukan screening itu. Jadi untuk dia kira-kira ada kelainan Down syndrome atau tidak, itu nanti diukur dari mengukur USG NT itu, kemudian dilihat nanti misalnya ada di nasal bone atau tulang hidung itu, kalau misalnya kok kira-kira nggak kelihatan nasal bone atau istilahnya absence of nasal bone, jadi itu kemungkinan prediksinya ada kelainan trisomi adiknya. Dan dari jantung juga bisa udah kita lihat 4 chamber view atau 4 ruangan jantung, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, seperti itu ya. Jadi memang saya kira memang penting itu USG dari sejak dini ya. Dan itu untuk pemeriksaan USG itu aman itu ya, karena itu USG itu cuma melakukan ultrasonografi itu kan dari gelombang suara ya. Jadi beda dengan yang radiologi, ronsen seperti itu. Jadi aman bisa untuk tiap bulan selama trimester pertama gitu dok. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari yang sudah join dari @ikasus. Assalamualaikum dok, apakah ada tips dan trik supaya tidak timbul mual dan muntah selama kehamilan di trimester awal? Ya, tadi sudah saya singgung sebentar, sedikit ya tadi. Jadi tipsnya untuk mengatasi mual muntah pada usia kehamilan trimester 1 bisa dengan makan lebih sering, sedikit-sedikit tapi lebih sering, dengan frekuensinya lebih sering. Dan bisa ibu nanti jadi memilih sendiri kira-kira apa makanan yang membuat tidak terlalu mual. Kan banyak itu tadi sumber-sumbernya, karbohidrat bisa dari kentang, nasi, singkong, jagung. Jadi ibu coba aja itu semua, kira-kira yang menyebabkan mual muntahnya tidak terlalu parah. Dan kalau misalnya untuk yang
triknya, kalau tipsnya kalau misalnya untuk yang pengen yang lebih alami itu bisa menggunakan jahe itu ya. Jadi minum dengan rendaman jahe, kemudian istilahnya apa itu, jahe kepok itu ya, ditambah gula, itu secara alami memang jahe itu mengurangi mual muntah. Saya kira bisa dicoba itu ya. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Diah Dewi. Dok, kalau trimester mungkin ya dok maksudnya dok. Dok, kalau trimester pertama bagusnya berhubungan seksual berapa kali seminggu ya? Soalnya saya kok malah jadi rajin. Bahaya gak dok? Wah, ini kayaknya ini nih agak hiper ini ya. Kok malah biasanya awal-awal malah malas biasanya ya udah nggak kepikiran itu ya. Tapi ini malah kebalikannya, luar biasa ini ibunya. Jadi kalau untuk tadi yang juga sudah saya singgung tadi, jadi memang kita lihat itu setiap pasien atau setiap ibu hamil itu berbeda-beda kondisinya ya dokter Indah ya. Iya, dok. Jadi kalau misalnya hamil pertama saya nggak pernah menyarankan untuk boleh berhubungan seksual usia kehamilan trimester 1 karena kita kan tidak tahu riwayat obstetri, riwayat kehamilannya bagaimana. Kan ada beberapa yang memang ibu hamil itu beda-beda kan. Ada yang trimester 1 mual muntah terus, lemas, badannya nggak enak. Ada juga yang trimester 1 etes masih buat kerja, masih buat ke sawah juga masih kuat. Nah, jadi memang kalau saya cuma bilang dari secara teori berhubungan seksual pada saat usia kehamilan trimester 1 itu memang meningkatkan resiko keguguran. Jadi saya kira ya tergantung Bu Diah DV tadi dia anak keberapa. Kalau misalnya sudah anak kelima Ya, dari anak aja pertama keempat oke etes aja ya nggak apa-apa saya kira ya. Monggo. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Ed Capri Windu. Dok, penting atau tidak obat penguat kandungan di awal kehamilan? Untuk obat penguat kandungan itu memang saya kira tidak semua kasus diberikan. Jadi sesuai indikasi aja saya kira. Kalau misalnya ada indikasi, misalnya ada ancaman keguguran atau misalnya sudah sering-sering kram, itu memang bisa menjadi opsi pilihan untuk diberikan obat penguat kandungan. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan, tidak ada indikasi diberikan obat penguat kandungan, saya kira cuma dengan suplemen vitamin untuk kehamilan biasa, saya kira sudah cukup itu. Jadi tergantung tiap kondisinya gitu nggih, dan otomatis harus periksa dulu ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya dari Ed Nuriani Ozora. Apabila baru positif hamil sedangkan punya riwayat keguguran 1 kali, apa yang dilakukan? Mungkin ini ya dok ya, kayak pencegahannya biar tidak terjadi keguguran berulang. Oke. Monggo dokter. Jadi memang untuk jadi itu mungkin hamil kedua ya sudah dengan riwayat keguguran. Jadi memang itu pentingnya riwayat kehamilan itu nanti kita bisa memprediksi, kemudian nanti untuk pemeriksaan kehamilannya harus beberapa rutin. Itu salah satu faktornya dilihat dari riwayat kehamilan sebelumnya. Jadi secara teori kalau misalnya ada riwayat kehamilan sebelumnya itu ada suatu abortus, resiko terjadinya abortus berulang meningkat. Jadi sarannya memang kalau misalnya sudah periksa lagi positif, maka itu sebaiknya segera diperiksa ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan USG, minimal dilihat bagaimana perkembangannya, usia kehamilannya, dan saya kira yang penting juga multivitamin untuk kehamilan, terutama tadi asam folat tadi selama trimester 1 harus masuk terus itu, iya.
Seperti itu. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari Emi Asriatun. Dok, kalau minum obat penguat kehamilan, apa nanti pengaruh ke proses persalinan? Nah ini banyak sih dok, kadang ada yang tanya juga. Kan kadang susah lahirnya atau ari-arinya ketinggalan. Oh ini dulu dikasih obat penguat. Nah itu benar gak sih dok? Itu mitos atau fakta dok? Itu bisa saja, itu hoax gitu ya. Hoax. Itu cuma mitos ya. Mitos Jadi jadi obat penguat kandungan itu isinya kan progesteron, dok. Iya. Progesteron itu sebagai pas saat dikasih usia kehamilan trimester 1 itu untuk mengganti peran plasenta atau ari-ari yang belum terbentuk secara sempurna. Jadi diberikan suplemen penguat kandungan itu yang berisi progesteron. Kalau misalnya sudah selesai, nggak diberikan obat selama trimester 2 sama 3, sudah. Jadi dia sudah kadar progesteron di dalam darah nanti akan menurun. Itu juga seperti fisiologinya atau normalnya ari-ari, itu kan nanti semakin lama kan fungsinya semakin menurun juga. Otomatis nanti progesteronnya juga menurun, mesti nanti memaksa dia ya segera lahir. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah nyiptain sedemikian bagusnya ya. Jadi memang plasenta itu terbentuknya baru trimester 2, kemudian nanti trimester 3 nanti sudah mulai menurun, karena dia memang secara otomatis memberikan sign atau sinyal bahwa memang ya saatnya sudah lahiran, seperti itu. Jadi saya kira nggak ada hubungannya ya tadi ya. Okay. Jadi hanya mitos. Iya. Ya dok. Kemudian dari Tin Sairi, dok, apa penyebab kelainan plasenta? Apakah bisa diketahui sejak trimester pertama? Dok, kelainan. Ya, banyak faktor penyebab kelainan plasenta. Karena biasanya itu istilahnya itu kalau kelainan plasenta itu sejak dari awal pembuahan. Jadi saat terjadinya fertilisasi, kemudian terjadinya zigot, kemudian nidasi atau implantasi di rahim, itu secara otomatis memang dia memilih vaskularisasi atau istilahnya pembuluh darahnya yang paling bagus ya. Jadi normalnya kan ari-ari itu kan plasenta itu kan di atas di fundus ya. Cuma ada beberapa kasus juga dia memang plasentanya kadang nempelnya di bawah, menutupi jalan lahir. Jadi memang seperti apa ya itu ya? Emang dari awal kehamilan dia memang sudah nempelnya di situ dan itu nggak bisa diutak-atik itu. Jadi memang istilahnya ya sudah pemberian dari yang di atas itu. Takdir ya dok. Takdir ya. iya. Rezekinya Iya. Tetap rezekinya. Ya mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya dari Andrea Sardiono. Dok, bagaimana caranya supaya punya anak kembar tapi tidak punya keturunan kembar? Visioner ya mbaknya ini. Nggak pengen repot ya. Iya kan. Suka tantangan kayaknya dok kayaknya. Ya, jadi kalau pengen punya anak kembar tapi tidak ada keturunan itu memang ya susah juga ya, kecuali dengan teknologi berbasis berbantu, reproduksi berbantu. Misalnya dengan inseminasi atau IVF, bayi tabung seperti itu. Ada pula dengan pasien dengan misalnya program hamil dengan bantuan induksi ovulasi dengan obat penyubur, kalau kata orang awam itu malah efek sampingnya memang resikonya malah kembar itu. Jadi malah bukan tujuan utamanya buat kembar, tapi efek sampingnya kembar itu. Jadi memang ya susah juga. Dan itu yang ngasih kembar tuh ya bukan dokternya, kok itu yang ngasih ya Allah yang gitu. Di atas. Mungkin banyak minta yang di atas ya. Nah itu kalau mau pengen kembar ya minta yang di atas kembar itu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang berikutnya dari Aan Motor Perapatan Karanggede.
Dok, ada istilah Jawa kan ada permintaan ibu hamil yang neko-neko alasan gawan bayi. Kayak ngidam gitu dok, mungkin dok. Itu sebenarnya ada nggak sih dok di dunia medis ya? Ya. Apa ya itu ya? Waduh, saya kalau bilang enggak nanti ibu hamil pada marah ya. Jadi ya, memang banyak ibu-ibu dok, siap-siap aja kalau cuma mitos itu. Jadi memang seperti itu, banyak faktor psikis dan psikologis juga. Jadi memang yang benar itu memang ibu hamil itu ngerasa lebih pengen diperhatikan oleh keluarganya, support sistemnya, suaminya. Kadang yaitu suaminya itu kalau udah hamil, udah hoek-hoek gitu, kadang suaminya malah tambah mumet, udah bau mual-mual gitu. Nah, jadi memang itu salah satunya responnya ibu itu kadang mintanya ya seperti itu. Itu pada dasarnya sebenarnya cuma untuk memberikan untuk lebih diperhatikan seperti itu. Tapi kalau secara keilmuan gawan bayi itu kok enggak ada ya. Jadi itu cuma masalah psikologis aja itu. Seperti itu saya kira. Ya, baik, itu semua pertanyaan yang sudah terjawab oleh Dr. Osa. Mungkin ada belum pertanyaan yang belum dijawab, nanti bisa di DM di Instagram ya. Terima kasih dokter atas materi dan jawaban dari pertanyaan yang sudah dijawab dari viewer yang ada di live. Saya infokan hari ini lomba mewarnainya terakhir, jadi akan ditutup pada hari ini, terakhir upload hari ini, dan besok akan dilakukan penilaian. Kemudian saya juga akan memberikan sedikit informasi tentang produk unggulan Rumah Sakit Karanggede Sisma Medica. Di antaranya ada dokter spesialis ortopedi, layanan endoskopi, operasi pako emulsifikasi. Rumah sakit kami juga melayani penjemputan pasien rawat inap dengan mobil ambulan, baik pasien umum maupun BPJS, semuanya gratis, tidak berbayar. Silakan menghubungi kami di nomor 0821 3622 8747 atau 0858 030 89021. Serta kami melayani medical check up, rapid test COVID-19 dan injeksi vitamin C untuk menjaga tubuh agar tetap fit dan selalu prima. Seperti itu beberapa produk unggulan kami. Baiklah dok, sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih pemirsa yang sudah setia bergabung dengan live streaming Instagram dan Facebook. Kita sudah mendapat banyak informasi seputar kehamilan di trimester pertama. Jangan lupa tetap mengikuti perkembangan Rumah Sakit Karanggede Sisma Medica di Instagram, YouTube, dan Facebook. Monggo dok, sudah waktunya kita untuk undur diri. Saya Dr. Indah Kusumaningrum. Terima kasih telah menyampaikan live streaming Instagram dan Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.